Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi alladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tsumma qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul 'adzim. Dumateng panjenenganipun hadirin hadirat jamaah salat subuh wonten Masjid Al-Aqsa ingkang tansah kawula hormati. Sumangga kawula dherekaken munjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Pilih ing enjang menika kita tasih pinaringan kegiatan kasarasan tumuju katakwaan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ing enjang menika kita istiqomah kalebet golonganipun piyantun ingkang muttaqin. Allahumma amin. Shalawat salam kita aturaken dumateng junjungan kita nabiyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring kedah dumateng kita, ingkang dados uswatun hasanah dumateng kita. Mugi-mugi kita istiqamah kalebet umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat ingkang tansah kawula hormati. Pada minggu ini ada dua peristiwa yang sangat bersejarah, peristiwa besar yang akan kita hadapi. Yang pertama nggih menika peristiwa hari kemerdekaan. Yang biasanipun mengke dalu tirakatan nggih. Biasanipun. Amargi kahanan mbok menawi banyak yang ditiadakan. Kemudian Rabu malam Kamis menika memasuki 1 Muharram, tahun baru Islam. Sikap umat Islam menapa menika ingkang dados pijakan kita. Yang pertama, kita menyikapi Haflatul Istiqlal fi biladina, atau memperingati kemerdekaan di negara kita. Para bapak-bapak, ibu-ibu ingkang hormati, yang bisa kita ambil dari nilai-nilai kemerdekaan ingkang biasanya pun kita peringati setiap tahunnya, bahwasanya Indonesia bisa merdeka dari penjajahan selama 350 tahun. Yang menjadi kunci pokokipun
kunci pokokipun nggih menika ada sebuah kekuatan yang kekuatan itu disandarkan kepada Allah. Ada sebuah kekuatan yang sangat luar biasa yang kita menika saged menilai atau melihat setiap pahlawan yang mengubarkan semangatnya itu ada kekuatan yang kekuatan itu disandarkan kepada Allah sehingga Indonesia merdeka. Pramila wonten UUD 45 alinea ketiga menika berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. UUD 45 menika dasar negara kita. Ini diakui oleh founding father kita. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pramila nalikanipun Bung Karno kalian Bung Hatta itu memproklamirkan kemerdekaannya, seluruh dunia tidak percaya. Yang mengakui salah satu berdirinya negara yang pertama adalah pengakuan negara lain. Itu salah satu berdirinya negara. Yang mengakui negara Indonesia menika saged merdeka, pengakuan pertama kali yaitu dari ulama Palestina. Palestina menika mengakui kemerdekaan Indonesia. Maka seharusnya orang Indonesia juga membantu kemerdekaan Palestina. Ini kalau ada timbal balik. Pramila para bapak-bapak, ibu-ibu yang kau hormati, kita lihat Bung Tomo. Bung Tomo ketika diwawancarai kalian wartawan luar negeri itu mengatakan, saya tidak tahu kalau tidak ada kalimat Allahu Akbar, saya tidak akan bisa membangkitkan arek-arek Surabaya. Ada kekuatan Allah di balik kemerdekaan negara Republik Indonesia. Maka ketika Bung Tomo itu memekikkan kemerdekaan, takbir arek-arek Surabaya itu bangkit semua. Santri ini pun Mbah Hasyim Asy'ari Tebu Ireng itu semua bergerak dan itu menggoncangkan dunia. Pramila para bapak-bapak, ibu-ibu yang kang hormati, ini menjadi catatan penting bahwa segala sesuatu itu harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang menjadi catatan kita, kenapa kok Indonesia itu sudah merdeka sudah 75 tahun, umuripun Indonesia kalian Korea Selatan niku sami, Pak. Korea Selatan itu merdeka pada tanggal 15 Agustus 1945. Korea Selatan ya. Tetapi sekarang Korea Selatan itu menjadi macan ekonomi Asia. HP Samsung nih kok saking Korea. Mobil-mobil Hyundai Kia itu semua juga dari Korea. Indonesia tertinggal. Kenapa? Yang bisa diambil kita mereka sangat membandingkan kemauan. Korea Selatan niko merdekane kacek rong dino kalian Indonesia. Pada masa merintis berdirinya negara Korea, ya non Korea niko kekuatannya, penduduknya itu saling membantunya luar biasa. Pramila kita lihat. Yang kita menikah mirsani berita di Korea Selatan pada hari ini. Korea menikah mboten wonten saya jenenge umbul-umbul, terus napa? Lomba, tirakatan, terus tidak ada. Bahkan nyuwun pangapunten, gambar presiden kalian wakil presiden itu tidak ada di setiap kantor wonten Korea Selatan. Ya hanya cukup mengibarkan bendera, tidak ada umbul-umbul, tidak ada euforia yang berlebih-lebihan sampai menghabiskan dana untuk merayakan kemerdekaan yang sifatnya seremonial. Apakah Korea Selatan itu tidak cinta negaranya? Tidak, dia itu lebih cinta daripada Indonesia. Maka prinsipipun orang Korea Selatan nopo, siapapun presidennya, dia presidenku. Siapapun pemimpinnya, dia pemimpinku yang akan kita junjung, kita dukung bersama-sama.
Tidak ada kepentingan politik, tidak ada kepentingan kekuasaan, yang kebagian roti kekuasaan ngamuk, tidak. Kita lihat perjalanan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Mulai dari Presiden Soekarno itu digulingkan oleh rakyatnya sendiri. Presiden Soeharto digulingkan kalian rakyatnya sendiri. Kemudian Presiden B.J. Habibie wonten sidang MPR dikuyo-kuyo kalian dewanipun piyambak-piyambak. Sampai Presiden Gus Dur, kemudian SBY, sampai Jokowi, siapapun presidennya yang aku ra kebagian kekuasaan tak gulingi. Ini tidak ada kekuatan bahwa siapapun presidennya dia presiden kita. Ironi. Maka yang menjadi ibroh untuk mempersiapkan Indonesia sebenarnya harus menjadi macan Asia. Sumber daya alamnya Korea kalian Indonesia itu sugih Indonesia. Gitu. Bapak pulau menika nate wonten Irian dan Papua sama menika. Gunung Jayawijaya, gunung napa menika? Freeport itu sebenarnya bukan tembagapura, tetapi emas. Kalimantan setiap jengkal tanahnya itu batu bara. Di Riau setiap kilang sumurnya itu mengandung minyak. Luar biasa kayanya. Pramila para bapak-bapak, ibu-ibu ingkang hormati, kita kembalikan semangat pahlawan-pahlawan yang dulu bisa merebut negara kesatuan Republik Indonesia ini. Semangatipun nopo? Bahwasanya apapun yang kita lakukan semata-mata hanya karena Allah. Ini ingkang menjadi catatan besar. Pramila untuk mengisi kemerdekaan yang usianya pun sudah 3/4 abad ya, sudah 75 tahun. Seharusnya Indonesia menjadi macan Asia. Ini harus kita kembalikan dengan semangat bahwa segala sesuatu itu hanya karena Allah. Kita murnikan niat kita. Wonten surat Al-Ikhlas menika qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah satu, ahad itu satu, satu yang tidak ada dua. Kalau wahid itu satu, ada dua, tapi kalau ahad itu satu, tidak ada dua. Maka qul huwallahu ahad, Allahus somad, Allah tempat bergantung. Bergantung dari apa? Dari segala permasalahan, termasuk yang namanya corona yang melanda dunia ini. Maka Allahus somad, Allah tempat bergantung. Walaupun ikhtiar itu juga kita lakukan. Ini yang pertama. Yang kedua kalinya tentang 1 Muharram. 1 Muharram menika terkenal dengan tahun baru Islam. Yen wong Jawa siji Suro. Sikap kita. Yang pertama bahwa 1 Muharram diawali atau orang Jawa mengatakan tanggal siji Suro. Ini sebenarnya tahun atau bulan yang sangat luar biasa. Kalau rumiyin Kanjeng Nabi Muhammad SAW belum mempunyai tahun baru Islam. Dadosin Kanjeng Nabi Muhammad menapa menika mengirim surat itu tahunnya apa nggak tahu. Wonten daerah Arab niku tahun banyak sesuai dengan keadaan. Ketika Rasulullah menjelang lahirnya Rasulullah, tentara Abrohah mau menyerang Ka'bah, banyak gajah-gajah yang masuk ke kota Mekah. Oh dhisik kuwi ana gajah akeh, maka tahun gajah. Ungsum kurma akeh, oh tahun kurma. Jadi Islam kalau rumiyin tidak mempunyai tahun. Kados piyantun Jawi biasanya pun nggih ngamakaken. Oh tahun lahirmu kapan toh? Oh dhisik zaman londo teko. Oh dhisik zaman banjir Solo. Nggak tahu karena sesuatu yang terkenal pada waktu itu apa dijadikan patokan. Kemudian diskusi. Ada yang mengusulkan, ya Rasulullah, bagaimana kalau tahun baru Islam itu ketika Al-Quran turun?
Wonten usul malih pripun Kanjeng Nabi umpami tahun baru Islam menika ketika panjenengan lahir, ketika Rasulullah lahir. Ya menika 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Banyak diskusi-diskusi, kemudian usul yang diterima yaitu wahai Rasulullah, bagaimana tahun baru Islam ini dimulai ketika kita itu hijrah min Makkatul Mukarramah ilal Madinatul Munawwarah, dari Mekah ke Madinah, karena ini titik awal, titik tolak Islam itu berkembang. Kemudian usul yang terakhir menika dipun tampi tahun baru Islam bertepatan Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka bulan Muharram tanggal 1 Muharram itu ditandai tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah. Titik tolak berkembangnya atau munculnya kekuatan Islam di dunia ini. Salajengipun berkembang Islam berkembang, masuk di berbagai belahan dunia sampai masuk di Nusantara. Sasampunipun mlebet di Nusantara ini, karena wonten tlatah Jawi menika tasih banyak ajaran Hinduisme, animisme, dinamisme dan Hinduisme, Budaisme. Pramila Sultan Agung Hanyokrokusumo itu mencoba memadukan wong Jawa ya kudu duwe tahun baru bertepatan dengan tanggal 1 Muharram tahun baru Islam, maka ada proses dakwah mencampur atau mengakulturasikan budaya Jawa dan budaya Islam, terkenal dengan tahun baru Islam utawi tanggal 1 Suro. Tanggal 1 Suro ini bertepatan dengan 1 Muharram. Ini sebagai proses dakwah mengenal ajaran Islam melalui proses akulturasi budaya Jawa. Pramila pada tanggal 1 Suro menika biasanipun kraton menika duwe gawe bersenang-senang. Yen napa nggih, yen basanipun piantun kraton niku jamasi pusaka. Artosipun luar resik-resik, membersihkan yang kotor karena menyambut tahun baru, menyambut tahun kemenangan Islam. Lah, piantun Jawi menika unggah-unggihipun tesih kathah. Mosok kraton duwe gawe, mosok wong cilik ya arep duwe gawe. Maka ada sebuah proses unggah-ungguh ini kemudian berkembang, masuklah paham-paham animisme masuk. Kowe aja duwe gawe. Yen kraton lagi duwe gawe, yen kowe duwe gawe ndak kualat. Padahal ini adalah sebuah proses penghormatan umpamanipun. Kula menika nggadahi pimpinan, umpamanipun wonten kantor kula nggadahi pimpinan. Pimpinan kula tanggal 1 mantu. Kula nggih melu-melu duwe gawe. Lha mesti wah jeneng bawahan ra duwe unggah-ungguh wong pimpinane duwe gawe mosok kemelu duwe gawe. Maka ada sebuah proses unggah-ungguh Jawi menika masuk. Kemudian berkembang aja duwe gawe yen tanggal 1 Suro kowe duwe gawe kualat. Mergani napa? Kraton lagi duwe gawe. Ada sebuah proses pemahaman malih kraton niku wonten hubunganipun kalian Merapi, kalian Segoro Kidul, yang kowe nganti duwe gawe kok ndak kualat. Lah ini adalah sebuah proses pemahaman yang diluruskan. Kemudian kenapa? Khususipun umat Islam wonten ing tlatah Jawi itu ketika bulan Suro itu tidak mau mempunyai hajat utawi boten kersa gadai damel. Ada sebuah proses atau sebuah sejarah yang sangat memilukan. Pada tanggal 10 Muharram 10 Muharram menika tanggal 10 menika yen basa Arabipun Asyura. Lah wong Jawa tanggal 1 Suro itu dari kata Asyura, 10 Muharram. Pada tanggal 10 Muharram cucunipun Kanjeng Nabi Muhammad Husain itu dibantai, dibunuh sampai kepalanya dipenggal.
oleh orang-orang yang membenci dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang Karbala. Terus Husain menika kisahipun panjang nika, ingkang akhirnya Husain itu dijebak di padang Karbala yang tidak membawa pasukan, kemudian dibantai oleh Bani Umayyah sampai kepalanya dipenggal, sampai sahabat itu menangis semua. Bahkan seluruh dzurriyyahipun Kanjeng Nabi Muhammad semuanya dibunuh dengan sangat kejinya pada tanggal 10 Muharram utawi Asyura. Maka para bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, orang yang tahu sejarah, pada saat itu pada tanggal 10 Muharram dzurriyyahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibantai dengan sadisnya. Mosok kita muka badhe duwe gawe. Wong duwe gawe, wong duwe mantu muka biasanya piantun ingkang seneng-seneng to. Wong syukuran gawe omah, wong duwe mantu muka biasanya piantun ingkang seneng-seneng. Padahal pada waktu itu, pada tanggal itu, pada saat itu dzurriyyahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibantai dengan kejinya. Yang kita mereka badhe gawe nggih mboten napa-napa jane nggih mboten napa-napa. Tetapi ketika orang itu paham sejarah, oh aku dhisik tanggal sakmene, ketika kita mengaku muhibbin, pencinta-pencinta Rasulullah, pencinta-pencinta dzurriyyahipun Kanjeng Nabi Muhammad, mengingat peristiwa itu nangis. Nah, menika pramila menika pemahaman-pemahaman yang diluruskan. Lah lajeng amaliyah-amaliyahipun nggih, amaliyah-amaliyahipun niku wonten kitab Ihya kada. Salah satunipun pada tanggal 10 Muharram atau Asyura niku ada sahabat yang puasa. Kanjeng Nabi Muhammad bertanya, "Kenapa kamu puasa?" "Ya Rasulullah, ini puasa karena Nabi Musa alaihissalam itu memenangkan dari Fir'aun." Kanjeng Nabi Muhammad kemudian bersabda, "Yang berhak Musa itu adalah aku." Maka agar tidak menyamai ibadahnya orang-orang Yahudi, besok kalau saya itu diberi kesempatan umur yang panjang, posone ojo tanggal 10, tanggal 9 dan 10. Nika sunahipun makaten. Pramila wonten para dzurriyyahipun Kanjeng Nabi, kembali ke sejarah, biasanipun menapa? Menyantuni anak yatim. Kenapa? Karena pada tanggal 10 Muharram itu banyak anak-anak yatim dari keturunanipun Kanjeng Nabi ingkang yatim karena dibunuh oleh orang-orang yang membenci dzurriyyahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila para bapak-bapak, ibu-ibu ingkang hormati, bulan Muharram adalah bulannya Syahrullah, bulannya Allah. Maka kita lebihkan, kita sambut ahlan wa sahlan ya Syahrul Muharram. Perbanyak sedekah, perbanyak santuni anak yatim dan janda. Bahkan ada sebuah fadilah menika, barang siapa yang membelai rambutnya anak yatim, membelai rambutnya anak yatim, maka setiap rambutnya itu mengandung pahala. Itu ada fadilah para salafus soleh mengatakan. Maka bisa dikatakan hari rayanya anak yatim, karena itu mengingat ketika nopo dzurriyyahipun Kanjeng Nabi Muhammad dibunuh, dihabiskan wonten padang Karbala. Pramila dalam minggu-minggu ini, yang pertama memperingati hari kemerdekaan, Haflatul Istiqlal fi biladina, dan ahlan wa sahlan Syahrul Muharram kita persiapkan. Mudah-mudahan makna kemerdekaan ini kita bisa memerdekakan lagi dari penjajah virus corona yang memporak-porandakan dunia. Dan di bulan Muharram kita sambut, kita luruskan pemahaman kita bahwa tidak ada bulan yang mencelakai. Bahkan bulan Muharram itu adalah bulan yang sangat mulia. Umpamanipun bapak ibu-ibu menika badhe gadai hajat, monggo silahkan, gak masalah. Tetapi ingat, tetap kita menghormati orang yang tidak mau berhajat wonten ing bulan Muharram. Aku bulan Suro ora duwe gawe, kita hormati. Yang perlu, yang terpenting kita luruskan bahwa mereka tidak mau mempunyai
hajat boten kersa nggadahi damel wonten ing wulan Muharram, mungkin mereka menghormati peristiwa ketika dzurriyyahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibunuh wonten ing padang Karbala. Pramila yang menjadi catatan lagi, jangan sampai bulan Muharram ini, bulan yang mulia ini, menurunkan derajat keimanan kita. Ada pemahaman-pemahaman lain, ada kekuatan-kekuatan lain yang selain kekuatan Allah yang bisa memuliakan dan bisa menghinakan, ini sudah musyrik. Umpaminipun derek tawaf mubengi napa menika? Keraton rebutan napa menika tletong kebu dienggo pilih genayu. Lah menika masyaallah, ini sudah pemahaman-pemahaman yang kedah ingkang kita lurusaken malih. Kita luruskan akidah kita. Kalau kita menika mboten ngertos dasarnya, tidak tahu dasarnya, tidak tahu sejarahnya, tidak tahu pijakannya, mending kita menika mendel. Karena kalau kita tidak tahu apa-apa, yang penting kalau itu namanya taklid, dari kata kalada. Taklid menika mengikuti secara kolot, yang wong Jawa kolot. Pokoknya orang ini yang ini, ya ampun. Kita terus belajar dan terus belajar. Ada sebuah riwayat, barang siapa yang belajar menuntut ilmu dalam rangka menghidupkan syariat Allah, barang siapa yang belajar menuntut ilmu dalam rangka menghidupkan hukum-hukum Allah, maka Allah akan mempersiapkan dia. Allah akan membantu seluruh hajat kehidupannya yang sangat sulit. Lho menika. Pramila para bapak-bapak, ibu-ibu ingkang hormati, bahwa menawi sekedhik ingkang saged kawula bahas wonten ing injang menika, aqulu qouli hadza astaghfirullah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.